selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Capricorn ya di minggu kedua Januari 2025. Ya oke, buat para Capricorn, sorry belibet teman-teman. Coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn ya. Bagaimana kisah Januari 2025. Sekali lagi. Januari 2025. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian. Oke Capri, yang pertama aku lihat di minggu kedua ini soal kisah cinta ini ada potensi buat ketemu dengan cinta baru sih, orang baru lah seperti itu. Kuncinya mau membuka hati dulu ya, maka baru potensi ini akan hadir dan mungkin kalian akan saling kayak klik lah, merasa match dan cocok untuk bersama. Orang baru dari mana kak? Bisa dari mana aja, mungkin bisa dari kenalan kamu, mungkin kayak dikenalin gitu maksudnya, atau bisa dari dating apps ya, atau kenalan cara online sebelumnya ya. Lalu yang kedua, di sini ada juga beberapa dari Capri yang kalau aku lihat di minggu kedua ini berusaha untuk healing dari rasa trauma ya, dari rasa trauma, mencoba untuk terbebas dari hubungan yang toksik juga ada, dan adiksi terhadap seseorang gitu ya, ada juga yang seperti itu. Lalu yang ketiga ini juga lagi-lagi tentang healing Capri, kamu tuh sedalam apa sih rasa sakitnya? Karena kalau aku lihat ini tentang healing di minggu kedua Januari ini, jadi baru di awal tahun healingnya udah banyak Capri ini, dan ini bagus ya kalau aku lihat ya nih. Jadi membutuhkan waktu buat healing dulu, buat sendiri dulu. Kayak ada beberapa dari Capri ini yang kalau aku lihat tidak ingin terburu-buru soal asmara, soal cinta ya. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaanmu sendiri di minggu kedua ini seperti apa Capricorn ya. Coba kita intip-intip di sini teman-teman. Situasi dan kondisinya memang kamu akan sangat semangat, energik gitu ya. Tapi itu kayak hanya dalam keseharian, bukan soal cinta. Karena kamu pun lebih mengutamakan logika kamu, pemikiran kamu dibandingkan perasaan kamu. Karena beberapa ada yang ya tadi kan butuh waktu kak, butuh progres kak. Aku tuh nggak bisa secepat itu menerima kehadiran orang baru ya, harus bonding dulu, harus benar-benar deket dulu, match dulu baru percaya, nggak main asal langsung jadian. Jadi kayak baru hanya aktif komunikasi kalau aku lihat ya. Tadi kan ada potensi kamu akan bertemu dengan orang baru nih di minggu kedua ini, atau seseorang lah, baik orang baru ataupun orang lama bisa ya. Tapi baru hanya aktif kayak komunikasi doang, belum yang kayak kamu akan memberikan hati dan perasaanmu, belum. Kalau yang single tuh ya. Kalau yang couple sama pasangan juga aktif ngomong, cuma nggak ada rasa, hanya sekedar komunikasi aja. Mungkin karena kesibukan di sini Capri hanya ngomong kayak yang sebatas hal yang diperlukan juga, yang penting-penting kayak gitu ya. Lalu yang bisa kamu lakukan di sini apa Capri untuk kisah cintamu di minggu kedua? Aku lihat yang bisa Capri lakukan di sini ya adalah untuk selalu mengutamakan sharing, berbagi gitu, dan jangan cuek ya. Dan jangan menutup hati seperti itu, oke? Kalau yang single jangan menutup hati, kalau yang couple jangan cuek sama pasangan ya. Jangan yang hanya sekedar ngobrol doang biasa, nggak dari hati ke hati. Takutnya pasangan kamu di sini merasa kayak terabaikan oleh kamu di minggu kedua ini ya. Kesannya kayak kamu hanya sibuk dengan dirimu sendiri ya. Lalu yang bisa dilakukan selanjutnya untuk ini kan ya, peduli, perhatian seperti itu ya. Lalu yang jangan dilakukan apa kak? Yang jangan dilakukan nih, jangan mempertahankan hal-hal yang sifatnya bertepuk sebelah tangan di minggu kedua ini. Terus jangan ngomong yang menyakitkan. Jangan terlalu sensitif juga kamu ya, cara hati dan perasaan di sini, karena ini akan bisa ngebuat kamu apa-apa dikit-dikit baper seperti itu soal cinta ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cinta yang Capri di minggu kedua ya. Pelajarannya adalah nih, belajarlah untuk tidak membohongi diri sendiri, perasaan sendiri terhadap apa yang kamu rasakan ya. Tapi sih aku yakin Capri nggak akan seperti itu ya. Lalu yang kelima, hasil yang didapat ya untuk kisah cintamu di minggu kedua. Aku lihat hasilnya di sini beberapa dari Capri. Tuh kan,
Kamu tuh kayak akan cuek, gak terlalu memperdulikan soal asmara, percintaan. Kalaupun harus ngobrol dengan pasangan, kayak hanya sekedar menyenangkan hati pasangan. Karena kayak banyak hal yang lain yang menjadi prioritas kamu dibandingkan percintaan doang, seperti itu. Ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di minggu kedua, itu ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Moon, Pisces. Energi paling kuat muncul dari Pisces, teman-teman. Ya, selanjutnya inisial lama nih, langsung aja kita buka ya. Inisial lama orang-orang yang bisa terkoneksi denganmu di minggu ke-2 Januari untuk kisah cinta. Ada inisial Y, ada L juga, ada I, ada T, dan ada K. Aku ulangi sekali lagi, untuk inisial namanya bisa dari Y, L, I, K, dan T. Itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu lebar readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Capricorn.